Hey guys, Vids, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, gua akan ngomongin tentang ritual yang mungkin kalian lebih kenalnya sebagai permainan atau game yang gak boleh dilakukan. Is it just a game? No. For example, like Bloody Mary, terus kayak main petak umpet dengan boneka jahitan warna merah. That's a game yang berhubungan dengan spirits atau hantu, jurik, okay? This one, I won't call it a game. Karena yang akan gue omongin ini urusannya bukan sama jurik atau hantu lagi. We're talking about the demons, yes. Ini video yang keberapa kalinya I'm playing with the damn demons. Oh my gosh, God please save me and protect me while I'm doing this video. Kalian udah lihat dari judul, dari thumbnail, so you already know what's up yang akan gue omongin, alright? Daripada intro kepanjangan, I'll be appreciated if you click that like and subscribe button for me first. I'ma wait here. Kalau gue boleh bilang sih, this is like a part 2, bagian keduanya dari video yang ini. Go check it out first. Dimana yang di situ gue ngomongin cara memanggil, which is I'm not recommend you untuk melakukan itu. Cara memanggil salah satu pangeran kegelapan yaitu Mammon. Now, menurut gue yang kedua ini lebih fun karena ini jatuhnya kayak permainan. Alright, so here's paranormal. Permainan atau ritual memanggil iblis. Let's go. First of all, we have the Midnight Game. Yes, atau the Midnight Man. Mungkin kalian udah tahu, itu kan cuma permainan doang, nggak ada bahaya. Is it really though? Is it just really a game? No, I don't think so. Dikarenakan, nih bagi kalian yang udah tahu dan yang nggak tahu nih ya, Midnight Game memang sebuah permainan yang tidak dianjurkan untuk dimainin. Karena kalau kalian mainin The Midnight Game atau The Midnight Man ini, kalian tuh voluntarily memanggil sebuah evil spirits atau roh jahat. Tapi ini nggak cuma roh jahat doang. Kita memanggil iblis. Let's just get into it. Jadi cerita belakang dari permainan The Midnight Game ini berasal dari hukuman atau ritual yang apply itu apa ya bahasa ini? Ntar gue tulis ini. Yang di-apply oleh agama pagan kuno zaman dulu, bukan agama pagan sekarang ya. Hukumannya orang-orang penganut agama pagan zaman dulu jika mereka tidak menaati dewa mereka. So bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang agama pagan itu gimana, go check it out here. Sini sih jatuhnya kayak mitologi, tapi gua juga masukin yang namanya agama pagan dan Wiccan tuh kayak apa. Go ahead. With all that being said, permainannya ini tuh sebenarnya cukup gampang. Hanya perlu kesabaran dan keberanian. Alright. It just scares me the fact gua kira The Midnight Man itu cuma kayak creepypasta. Ya mungkin kalian udah pernah lihat filmnya atau pernah lihat adegan cuplikannya lah yang gambarnya kayak gini. I never thought dengan permainan ini atau ritual ini sebenarnya bisa ya, ada possibility-nya atau kemungkinannya kalian bisa memanggil Belpeor. Belpeor. That's scary. Salah satu 7 pangeran iblis gitu. So let's just get into it. Nah, yang kalian perluin seperti biasanya ya kan, lilin, korek api. I'm talking about korek api yang bukan cetek-cetek but like that, korek api yang itu. Sebanyak mungkin pena dan kertas, dan itu pulpen gak cuma buat nulis tetapi juga buat jari lo biar keluar sirup merah ya kan. Itu seperti kayak offerings atau kayak untuk pemberian gitu loh ya ke siang lu mau panggil ini, oke? Dan lo mesti yang namanya duduk di depan pintu kayu, bukan pintu plastik gitu, oke? Yang ditendang langsung jebol, enggak, bukan yang itu. You have to sit down in front of a wooden door, oke? Last but not least, yang terakhir adalah garam. Now, cara mainnya adalah begini. Lo mesti duduk di depan pintu kayu tersebut pada jam 12 pagi. What you gonna do setelah duduk itu, lo akan tulis nama lo dulu di atas kertas tersebut. Lalu lo mesti yang namanya jari lo sampai keluar sirup merah, dan itu sirup merahnya
ditaruh di kertas itu. Lalu lu taruh kertas itu di depan pintunya dan segeralah matiin semua lampu lah. Abis itu kalau misalnya ada yang nyala, even yang sekecil apapun ya, mesti dimatiin. Jadi gelap gulita dan lo mesti balik lagi ke depan pintu tersebut, mulai menyalakan lilin-lilin yang lo udah siapin. Now, lilinnya itu nggak lu buat jadi lingkaran, tetapi malah kayak ditaruh, misalnya lu punya 10 lilin, 5 di kanan kertas, 5 di kiri kertas. Jadi kertasnya itu di tengah-tengah ya. Lalu setelah lu udah nyalain semua, ketuklah pintu di depan lo itu selama 22 kali. Lo mesti ngetuk itu 22 kali. Setelah ketukan ke-22, bukalah pintu itu. Harusnya lilin yang tadi lu jejer itu bakal mati semua karena kan angin dari luar ya. Tapi kalau nggak mati, buru-burulah tiup lilin tersebut. Setelah lilinnya udah mati semua, langsung tutup pintu dan segeralah nyalain lilin itu lagi. Sumpah, ini gue deg-degan sih. Lo mesti secepat mungkin nyalain lilin itu semua. Lilin udah dinyalain, bawa itu salah satu lilin dan mulai bergeraklah keliling rumah lu yang gelap gulita itu. Yes, keliling rumah lo tuh nggak cuma jalan santai. No, lo itu nggak bisa yang namanya dalam ruangan tersebut selama 5 detik. Jadi lo mesti ganti ruangan terus. Lo nggak boleh berhenti bergerak sampai jam 3:33. Bayangin dari jam 12 sampai jam 3 sembari bawa satu lilin. Selama kalian muterin rumah kalian, gak boleh ada yang namanya mengejek The Midnight Man atau iblis atau apapun lah. Jangan kayak where are you, I wanna see you. Jangan ditantang, oke? Don't do that. Jadi cuma diem aja sembari megang lilin itu. Maksud gue bukan diem aja, mulut lu diem aja, but your body needs to move. And listen to me, kalau lilinnya padam, lu mesti cepet-cepet yang namanya nyalain lilin itu. Dan untuk menyalakan lilin tersebut kalian akan diberikan 15 detik saja. Kalau nggak nyampe 15 detik, stop what you're doing, hentikan apa yang lo lakukan. Maksud gue udah nggak perlu yang namanya tetap nyalain itu korek sama lilinnya biar nyala, nggak usah. Kalau udah lebih dari 15 detik, buru-buru langsung duduk, buat lingkaran garam di keliling lo. Yes, gue lupa tadi ngomong apa. Selain bawa lilin, lo juga mesti bawa namanya garam. Nah, ya udah kan, lo kan udah bikin garam tuh di sekeliling lo. Kalau misalnya lo gagal nyalain lilin, lo mesti duduk di situ. Gak boleh keluar dari garam tersebut sampai jam 3:33. Of course, jangan keluar rumah sampai jam tersebut dan jangan sampai ketiduran. Nah, ketidurannya ini nih yang paling nyerebin. When I say The Midnight Game ini memanggil iblis Belpeor, yaitu yang dikenal sebagai iblis kemalasan atau sloth. I know some of you pemberani dan bilang gampang lah, tinggal cuma megang lilin terus nyalain lagi, mondar-mandir selama 3 jam, that's not a big deal. Lu belum tahu tantangannya di mana. Belpeor, iblis kemalasan. Dimana ketika lo melakukan ritual tersebut, setiap ruangan yang kalian harus kelilingin, kalian itu akan diuji dengan badan lu itu dibuat jadi seberat mungkin. Dan lo bakal dibikin ngantuk. Everything tuh tiba-tiba jadi kayak lemes. Dan lu jadi kayak males untuk pergi kemana-mana dan just give up the game. Some people yang udah pernah melakukan ritual ini mengatakan paling banyak nih ya, kalau kakinya mereka itu dibikin berat. Jadinya mereka stuck dalam ruangan itu tuh hampir lebih dari 5 detik. Atau, kan tadi gue bilang jangan sampai tidur ya. Nah, tidur ini nih yang bikin musuh lo juga. Dimana Belpeor itu membuat kalian menjadi mengantuk, sengantuk-ngantuknya. Dimana kayak, wah udahlah ini cuma game doang, terang selesai. Padahal ada bayarannya. If you are unlucky enough, kalau kalian tidak beruntung banget dalam main begitu, kalian mungkin akan dikasih lihat wujudnya dia kayak gimana. No, apparently menurut orang-orang yang udah pernah ketemu dengan dia, keberadaannya Belpeor ini walaupun gelap, menakutkan, tetapi membuat lu menjadi nyaman. And don't let that deceive you. Jangan sampai lu terkelabui. Karena kalau kalian yang namanya sampai tidur, you will never wake up again. Kalian gak bisa yang namanya bangun lagi. Dan berhasillah mengambil jiwa lu. So that's what happened. Kalau kalian gagal dalam permainan ini, rintangannya itu jauh lebih rumit dari apa yang kita kira. Because
we don't experience it. I don't wanna experience it. Sampai lampu gue bergerak sendiri, sorry. Nah, bagi yang berhasil, biasanya sih mereka udah amsyong dulu. Maksud gue mereka udah nggak ada tuh yang pengen namanya mainan kayak begitu lagi. No, none of that. Jadi apa faedahnya memanggil iblis si Belpeor ini? Nggak ada. Gak ada sama sekali. Karena dari awalnya permainan ini tuh mempunyai background atau akar yang udah gak enakin. Yang tadi gue bilang merupakan ritual atau penghukuman bagi orang-orang penganut agama pagan zaman dulu, zaman kuno. Hukuman gitu loh. Jadi gak ada faedahnya. So that's what happened. Don't do it. Basically kalau kalian menang dalam ritual ini lo gak dapet apa-apa tapi lo bakal dapet trauma. Kalau lo kalah dalam permainan ini lo langsung gone. Diambil langsung sama Belpeor, iblis kemalasan or demon of sloth. So that's that. Next. Eleven Miles Game. Kalau ini, di sini klasifikasi iblisnya nggak dikasih tahu, nggak kayak yang sebelumnya. But this one, ini ada hadiahnya lah dalam permainan yang ini. So what is 11 Miles Game? Dimana untuk melakukan permainan ini, lo mesti punya motor atau mobil, ada kendaraan lah ya, dan mesti main sendiri. Of course. Dan hadiahnya dalam mengikuti permainan ritual ini adalah lo akan mendapatkan apa yang kalian pengenin dalam bentuk materialistik. Yes, I'm talking about like money atau tiba-tiba ada 50 juta di embeng lo, who knows? Bukan seseorang yang lo pengenin atau pekerjaan yang lo pengenin. It's more like kayak uang lah ya. Bagaimana caranya mendapat uang segampang itu? Segampang itu, we'll see about it. So, lo mulailah nyetir pada malam hari, dan akan lebih baik sih kalau misalnya lebih dari jam 12 pagi. Bener-bener yang udah namanya sepi. Nah, kalian nih nyetirnya bukan kayak di jalan tol atau di jalan komplek lo, tapi kalian mesti nyari yang namanya kayak hutan atau pedesaan kecil yang banyak rimbunnya lah pohonnya, okay? Because in this game, they keep saying bahwa money came from the trees. So, nah, ketika kalian udah berada di tengah hutan, bukan di hutan banget ya, tapi kayak jalan deket hutan gitu, kanan kirinya banyak rimbun pohon, lo berhenti di situ, mulailah countdown ketika lo lagi berhenti dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketika lu udah ngomong 1, lo mesti ngejalanin mobil itu. Di dalam kepala kalian, kalian itu mesti punya intuisi bahwa kalian akan membawa mobil yang lo lagi kendarain ini sepanjang 11 miles. Walaupun di situ nggak ada tulisan KM-nya atau whatever miles berapa nggak ada. Lo mesti pakai intuisi lo kalau misalnya gue bakal nyampe 11 miles ke depan. Dan sebelum ke 11 miles itu kalian mesti pikirin apa yang kalian pengenin banget. Misalnya nominal uang yang lo pengenin berapa. Let's say 50 juta. Gue pengen setelah ritual ini akan ada 50 juta. Nggak tahu gimana caranya, itu mesti ada. That's what you think. Selama kalian nyetir, kalian gak boleh namanya dengerin lagu. Itu mobil mesti sunyi sepi. Kedua, kalian gak boleh namanya buka jendela sama sekali. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba mobil lu jendelanya kebuka sendiri, buru-buru langsung dinaikin lagi jendelanya. That's one of the tantangan, okay? Ketiga, jangan yang namanya berhentikan mobil kalian. Tiba-tiba ngek gitu kan. No, don't do that. Walaupun kalian ngelihat apa, ada orang nyebrang lah atau ada sesuatu yang loncat, don't do it. Tetap jalan aja. Next adalah jangan yang namanya menggunakan telepon atau sok mainan HP biar lo nggak ketakutan sendiri. Tiba-tiba HP lo tuh bunyi terus berdering emergency this and that, jangan diangkat. Don't do it. Tujuan lo itu adalah 11 miles ke depan. And lastly, gue lupa bilang sih, ini harusnya yang pertama kali ya. Jangan yang namanya mengemudi dengan kecepatan 30 mph atau 30 miles per hour. Slow banget ya, nyetirnya lama. Nah, gue bakal ngejelasin miles per miles. 1 mile yang pertama, mile kedua, mile ketiga itu ada apa aja. Here's the article dari seseorang yang udah pernah melakukan ini. Di miles pertama, gak bakal banyak yang akan terjadi. Mungkin tiba-tiba dingin, padahal suhu AC-nya itu nggak sedingin itu. Dan yes, untuk ini kalian bisa yang namanya nyalain heater. Nggak ada tuh larangannya, jadi lo bisa yang namanya nyalain. Miles kedua, sama seperti miles pertama,
tetap mengemudi, nggak ada apa-apa tuh. Ketiga, disinilah kalian akan mulai namanya melihat sesuatu di kanan kiri jendela kalian atau di depan. Jangan mengalihkan pandangan dari jalan, don't do it like I say, tetap jalan terus. Keempat, abaikan suara apapun. Jika radio kalian tiba-tiba nyala, matiin. Kelima, jika pepohonan di sekitar kalian tampaknya mulai berkurang, nah ini nih yang ngeri nih. Atau kalian tiba-tiba ngelihat di ekor mata lu tuh bukan pohon rimbun lagi, tapi pohonnya jarang dan ada sebuah danau, ada perairan lah ya, gak usah dilihat. Terus aja jalan. Keenam, kanan kiri kalian mulai kembali lagi deh tuh pohon rimbun. Udah gak ada yang namanya sungai atau danau atau perairan lah di ekor mata lu. Dan biasanya di miles ke-6 ini, itu radio bakal nyala lagi, gengs. Tapi kali ini jangan dimatiin radionya. Jadi apapun yang kalian dengerin dalam radio itu, mau ada suara yang aneh-aneh, don't turn it off. Jangan matiin. Miles ke-7. Anjing, gue sampai merinding bego. Itu radio kan masih nyala ya, tetap jangan dimatiin. Pada miles ke-7 ini kalian akan merasakan bahwa ada seseorang yang ikut di kursi belakang lo. Merinding, sumpah merinding. Kalian bisa melihat itu di spion tapi cuma sekali aja. Jangan ngeliat 2 kali atau 3 kali. Sumpah gue merinding banget, sumpah. Di miles ke-8, kalau misalkan sesuatu itu yang di belakang lo tiba-tiba megang elu atau kepalanya tiba-tiba muncul di sini, merinding sumpah merinding. Sorry. Maaf nih gue potong ya. This reminds me of a road trip that I had with my family ketika gue ke Bandung dan lewat kilometer 50 berapa gitu ya. Sumpah ini ngeri banget. Udahlah, itu story time nanti aja lah. Gue gak mau ngomongin di sini. So whatever happened, di miles ke-8 lu tetap mengemudi. Ke-9. Nah, disinilah biasanya mobil lu mogok. So what you about to do is, jangan yang namanya keluar mobil, sok ngecek atau apa-apa. Lu langsung tutup mata lo dan coba tuh nge-starter mobil lagi nge. Itu pasti bakal nyala lagi, tapi it will take time. Ini memang banyak yang kesusahan pada miles ke-9. Dimana ketika itu mobil udah menyala, lo bisa yang namanya buka mata lagi dan start mengemudi lagi. Yang ke-10, kalau bisa nih ya, jangan nengok ke belakang atau jangan ngeliat ke spion lagi sama sekali. No. Miles yang terakhir yaitu yang ke-11, whatever happen, walaupun lo di perkampungan, di desa mana atau di gunung mana lah ya, lo bakal ngeliat ada yang namanya lampu merah. Coba bukan lampu merah yang kayak di jalanan ya, tapi lu bakal ngeliat sesuatu saking terangnya itu kayak lampu lah ya, tapi warna merah. Now, ketika lu udah nge-spot itu ada warna merah-merah lah ya, di miles ke-11 langsung namanya tutup mata lo. Dan biasanya nih ketika ada cahaya merah itu, mobil lo juga mogok nih. Mogok lagi yang kedua kalinya. Tutup mata, coba lagi nge-restart sampai nyala mobilnya, baru lu jalanin deh. Tapi kalau nggak nyala-nyala, lo tunggu itu sampai subuh. Gak boleh kemana-mana, gak boleh keluar mobil. Lo mesti di sana sampai jam 5 pagi. Setelah itu kalian boleh pulang. Ketika kalian pulang, jika kalian misalnya taruhlah lu pengen emas yang benar-benar bentukannya kecil dan yang gak perlu gede banget ya. Kalau emas balokan, not that one, okay? Maksudnya emas kayak logam mulia or something like that yang kecil lah. Whatever that is, kalung, gelang. Ketika lo pulang, lo cek semua baju lo atau celana lo yang ada kantongnya. Biasanya ditaruh di dalam situ. Tapi kalau misalnya nominalnya gede kayak berapa ratus juta atau puluhan juta, besok coba yang namanya lihat, besok paginya coba lihatlah di bawah tempat tidur lo. Atau kalian pengen, you know, I want a damn gold yang balok terus ratusan juta, pokoknya nominalnya gede dan barangnya itu sangat tebel dan gede. Biasanya mereka naruhnya itu bukan di bawah tempat tidur lo, tapi besok paginya lo coba cek ke dalam mobil lo lagi di kursi belakang, biasanya dia taruh di situ. Nah, apakah kalian gitu mau yang namanya riskan banget melakukan this 11 miles road game? Yes, memang sih dapat ratusan juta atau apapun yang lu pengen secara material, tapi can you really do it? Kalau kalian bisa, I'ma clap for you. Tepuk tangan gue. Bagi-bagi that wealth to me. Traktir. Support your girl.
So yes, basically di ritual yang kedua ini lo mendapatkan hadiah, nggak kayak yang pertama kayak The Midnight Man. Cuma yang di kedua ini tuh klasifikasi iblisnya tuh nggak dikasih tahu. I would say yang namanya keuangan, wealth, materialistic, ini kayaknya Mammon. Cuma Mammon tuh cara manggilnya tuh bukan kayak gini. So maybe this is a different demon. Well, I guess this is it guys. 2 aja dulu. It's a lot. Dan gue juga bakal mau pergi ini. There will be a part 3, bukan tentang ritual game ya, tetapi lebih kayak ke ritual pemanggilan iblis Beelzebub. So, itu bakal berat sih bahasannya. I will see you in the next week. Don't forget to like and subscribe. Follow your girl's Instagram for more updates. I love you guys.